ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kuliah Al-Islam ke Muhammadiyahan 5. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan penentuan awal bulan menurut Muhammadiyah. Ananda sekalian, salah satu kebutuhan hidup kita selaku manusia di dalam bermasyarakat adalah menentukan waktu, ya, mengetahui waktu, terutama ya tentang bulan, karena ini sangat terkait dengan persoalan hidup manusia, ya, mulai dari kegiatan sehari-hari, pertemuan-pertemuan, rencana-rencana, dan juga tentu terkait dengan ibadah. Nah, pada garis besarnya ada dua macam metode penanggalan, yaitu yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan metode Syamsiyah atau solar method, dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang dikenal dengan metode Qamariyah atau lunar method. Penanggalan Qamariyah ini sering disebut juga dengan kalender Islam, karena kalender ini secara resmi bagi umat Islam digunakan bukan hanya untuk mencatat peristiwa penting, tapi punya hubungan erat, ya, dengan pelaksanaan ibadah, seperti pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, ya, selama 1 bulan penuh, pelaksanaan haji, termasuk ya pelaksanaan ibadah yang lain. Nah, kalender Qamariyah atau kalender Islam ini sering disebut dengan kalender Hijriyah, karena epoch yang digunakan dalam perhitungan kalender ini adalah saat hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Sistem kalender Hijriyah atau kalender Islam atau kalender Qamariyah ini itu didasarkan pada siklus penampakan hilal atau peredaran bulan mengelilingi bumi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, somo liru'yati waftar liru'yati, berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika hilal terhadang, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, dengan berdasarkan hadis ini, maka pada masa Rasulullah, ru'yatlah satu-satunya pedoman untuk menentukan awal bulan. Dengan kata lain, ya, bulan Sya'ban dan Ramadan itu terkadang 29 hari atau 30 hari ditentukan dengan ru'yat. Apabila ru'yat berhasil, maka umur bulan 29 hari, dan apabila ru'yat tidak berhasil, maka umur bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, ketika pemahaman terhadap nas agama sudah berkembang dan para ulama sudah membuka diri untuk mempedomani hisab selain ru'yah,
dalam penentuan awal bulan Qamariyah, maka penentuan awal bulan Qamariyah tidak hanya dengan ru'yah tetapi juga dengan hisab. Metode ini dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga banyak metode-metode hisab yang bermunculan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia itu terbagi pada 3 kelompok, ada hisab hakiki, tarikhi, hisab hakiki, tabukkiki, dan hisab hakiki tadukkiki atau kontemporer. Nah, perbedaan ketiganya ini selain ditandai dengan up to date atau out of date data yang dipakai, juga ditandai dengan sistem perhitungan dan koreksinya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan hasil dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Nah, di Indonesia ini, terutama Muhammadiyah, memiliki suatu metode ya yang digunakan di dalam menghitung awal bulan. Nah, secara umumnya faktor mendorong kelahiran Muhammadiyah ini itu bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius ya dan moral. Nah, karena ya situasi ini ya itu disebabkan karena suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik agama yang mekanistik ya, tanpa melihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dengan tahayul ya, bid'ah dan khurafat. Sedangkan kegelisahan moral itu disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk serta pantas dan tidak pantas. Muhammadiyah dengan pemikiran hisabnya itu berkembang pesat ya. Dalam ensiklopedia Islam Indonesia dinyatakan bahwa ulama pertama yang terkenal sebagai bapak hisab di Indonesia itu adalah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Tapi sebenarnya ya selain Syekh Tahir, ada pada masa itu tokoh hisab yang sangat berpengaruh ya seperti Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ahmad Rifai, dan Kiai Haji Soleh Darat. Nah, kemudian di Muhammadiyah terutama dipelopori oleh tokohnya yang mendirikan yaitu Kiai Ahmad Dahlan ya, dan ada Jamil Jambek. Kemudian di antara murid Sa'aduddin yang menjadi tokoh hisab adalah Haji Abdul Rahim. Beliau adalah ketua bagian hisab dan pengembangan tafsir Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, karya-karyanya yang berkaitan dengan bidang hisab diantaranya mengapa bilangan Ramadan 1389 Hijriah ditetapkan 30 hari, menghitung permulaan tahun Hijrah, Ufuk Mar'i sebagai lingkaran pemisah antara terbit dan terbenamnya benda-benda langit, ilmu falak dan kalender internasional. Nah, dalam sejarah pemikirannya telah nyata bahwa tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam posisi tanpa ada sebab, tanpa ada pengaruh ruang atau waktu. Nah, pemikiran hisab Muhammadiyah juga mengalami proses seperti ini. Pemikiran ini lahir karena ada pihak-pihak tertentu yang mempengaruhinya.
Arifin dalam bukunya Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah menyebutkan bahwa penggunaan hisab untuk penentuan awal Ramadan dan Syawal itu digagas oleh Kiai Ahmad Dahlan, sesungguhnya merupakan respon terhadap sistem aboge yang biasa berlaku pada saat itu. Nah, beliau tidak puas dengan pernyataan dan pujian Al-Quran yang menjelaskan kuntum khairu ummat, tetapi dalam realitas empirisnya masyarakat Islam Yogyakarta terkungkung ya oleh rutinitas dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Nah, pada saat itu menurut keyakinan dan tradisi kesultanan, untuk menentukan hari raya cukup menggunakan sistem aboge. Nah, perhitungan hari yang didasarkan atas sistem aboge ini bersifat spekulatif karena adanya didasarkan atas kepercayaan. Padahal untuk menentukan hari raya perhitungan didasarkan atas perjalanan bulan. Karena menurut pandangan Kiai Ahmad Dahlan, sistem aboge ini itu dianggap tidak relevan dan kurang akurat. Nah, mengingat perbedaan antara sistem aboge dengan sistem hisab membawa akibat tentang keabsahan ibadah, maka Ahmad Dahlan berusaha memberi penjelasan terutama kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada saat itu bahwa sistem aboge untuk menentukan jatuhnya hari raya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah keilmuan dan ajaran Al-Quran. Karena menurut perhitungan ilmu hisab, ya, hari raya jatuh tepat pada tanggal 1 Syawal dengan ditandai munculnya hilal di ufuk sebelah barat. Dengan demikian tidak bergantung pada ketentuan hari. Bila pada saat akhir Ramadan hilal telah kelihatan, maka tentu keesokan harinya kaum muslimin itu wajib berlebaran. Nah, berdasarkan pemahaman keilmuan ini, maka Ahmad Dahlan berusaha menyampaikan gagasannya ini kepada Sultan. Ya, akhirnya ya Sultan kemudian ya mengatakan berlebaranlah kamu menurut hisab dan ru'yat, sedangkan grebegan itu tetap bertradisi menurut sistem aboge. Saya kira inilah kearifan dari seorang sultan ya, yang tidak membatalkan tetapi ya memberi jalan masing-masing. Nah, oleh karena itu Ahmad Dahlan kemudian berijtihad dan melakukan terobosan dengan menawarkan model hisab ya dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Nah, gagasan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Dengan pengertian lain bahwa Ahmad Dahlan merupakan peletak dasar pemikiran hisab di Muhammadiyah. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa sesungguhnya kehadiran hisab di Muhammadiyah bukan semata-mata antitesa ya terhadap ru'yah ya. Namun lebih didorong semangat keilmuan daripada mitos. Nah, dalam dokumen resmi Muhammadiyah dinyatakan bahwa untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tidak semata-mata dengan hisab, tapi juga digunakan ru'yah, istikmal dan persaksian. Nah, mula pertama hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria imkan ru'yah. Nah, selanjutnya Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijma qabla al-ghurub. Artinya bila ijtima terjadi sebelum ghurub ya sunset ya atau terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal 1 bulan baru Hijriah.
Namun bila ijtimad terjadi setelah ghurub, maka malam itu dan keesokan harinya belum dianggap bulan baru Hijriah. Dengan kata lain, konsep ijtima' qabla al-ghurub itu tidak mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Teori ini digunakan oleh Muhammadiyah sampai tahun 1937 Masehi atau 1356 Hijriah. Nah, pada tahun 1938 Masehi, Muhammadiyah mulai menggunakan teori wujudul hilal. Nah, langkah ini ditempuh sebagai jalan tengah antara sistem hisab ijtima' atau qabla al-ghurub dan sistem imkan ru'yah atau jalan tengah antara hisab murni dan ru'yat murni. Karenanya bagi sistem wujudul hilal, metodologi yang dibangun dalam memulai tanggal 1 bulan baru pada kalender Hijriah itu tidak semata-mata proses terjadinya ijtima', tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam matahari. Setelah bertahun-tahunnya teori wujudul hilal digunakan, Muhammadiyah yang melakukan kajian ulang agar teori yang digunakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tuntutan zaman melalui seminar dan munas, ya seperti Falak Hisab Muhammadiyah tahun 1970 di Yogyakarta. Begitu pula Munas Tarji ke-25 pada tahun 2000 di Jakarta. Lalu workshop nasional metodologi penetapan awal bulan Qamariyah model Muhammadiyah 2002 di Yogyakarta juga, dan Munas Tarji ke-26 pada tahun 2003. Muhammadiyah tidak menyatakan bahwa sistem ruqyah al-hilal itu tidak boleh digunakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan tarjih ya. Dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah tahun 1032 bab puasa disebutkan sebuah kaidah al-saumu wal fitru birru'yah wala mani'al bil hisab. Puasa dan berbuka dengan cara ru'yah, akan tetapi tidak masalah jika menggunakan hisab. Nah, dari kaidah ini dapat dipahami bahwa awalnya Muhammadiyah lebih menggunakan ru'yah sebagai metode dalam penentuan awal bulan Hijriah, sekalipun saat itu hisab tidaklah diharamkan. Namun ya, seiring dengan perkembangan waktu yang dibarengi dengan perkembangan teknologi, Muhammadiyah pun merubah konsep ya. Pada Munas Tarji tahun 2000 di Jakarta muncul kecenderungan yang lebih mengakomodir hisab ya secara lebih jauh, sehingga lahirlah keputusan tarji yang meletakkan hisab sejajar dengan ru'yah. Kemudian Muhammadiyah sebagai salah satu ormas di Indonesia itu mengembangkan sistem wujudul al-hilal dengan beberapa alasan. Yang pertama, belum adanya konsensus dalam masalah kriteria imkan ru'yah, karena meskipun metode hisab sama, namun bila kriteria imkan ru'yahnya berbeda, hasilnya bisa berbeda satu hari. Yang kedua, sistem wujudul hilal merupakan sikap tengah dari dua konsep penentuan awal bulan Qamariyah, yaitu antara sistem ijtima' qabla al-ghurub. Ya sudah menganggap bulan baru ketika terjadi ijtimad sebelum terbenam matahari meski hilal belum wujud pada saat matahari terbenam. Dan sistem imkan ru'yah menganggap bulan baru jika kemungkinan hilal bisa dilihat, karena wujudul hilal merupakan kriteria ijtimad sudah terjadi dan hilal harus sudah wujud ketika matahari tenggelam, meski tidak bisa terlihat karena keterbatasan mata kita selaku manusia.
Lalu yang ketiga, wujudul hilal menempati posisi tengah-tengah antara sistem hisab murni, yaitu tidak memperdulikan terjadinya hilal, dan sistem ru'ya murni, ya, sangat memperdulikan terlihatnya hilal. Nah, wujudul hilal itu berada di tengah-tengah dua sistem, ya, yang telah kita sebutkan, yaitu ya hisab murni dan ru'ya murni. Jadi dia berada di tengah-tengah dua sistem ini. Nah, secara harfiah berarti hilal telah wujud, ya, sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan, meskipun selisih 1 menit atau kurang, yang diukur dari titik Aries yaitu Hamr hingga pada benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan arah jarum jam. Jadi secara harfiah berarti hilal telah wujud, sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru Qamariyah itu dimulai apabila telah terpenuhi 3 kriteria. Yang pertama, terjadi konjungsi atau ijtima. Yang kedua, ya, ijtima atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan itu berada di atas ufuk atau bulan baru telah wujud. Nah, hisab hakiki wujudul hilal ini untuk pertama kalinya ditawarkan oleh Muhammad Wardan, ya, dalam bukunya berjudul Hisab Urfi dan Hakiki yang dicetak pada tahun 1957. Dalam bukunya itu dijelaskan bahwa ada 3 cara menetapkan tanggal 1 bulan baru, yaitu bila terbenam matahari sunset, ya, pada akhir bulan hilal telah nampak. Artinya benar-benar terlihat ru'ya, atau kemungkinan dapat dilihat meskipun tidak terlihat imkanur ru'ya, atau hilal sudah terwujud meskipun tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, menurut Muhammad Wardan, wujudul hilal adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada terbenamnya bulan atau hilal, walaupun hanya 1 menit atau kurang, di mana di dalam menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu. Pokoknya asal hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan, ya, hisab wujudul hilal, maka dapat ditentukan hari esoknya sudah awal bulan Qamariyah. Nah, Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud digunakan untuk penentuan awal bulan baru Qamariyah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Ada beberapa dasar penentuan pemikiran Muhammadiyah dalam hisab yang diputuskan pada putusan tarji tahun 2003, yaitu berdasarkan surah Ar-Rahman, ya, ayat 5. Di situ matahari dan bulan, ya, wasamsi wal kamari bihusban, ya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Begitu pula di surah Yunus, ya, ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, ya. Ya, walladzi ja'ala samsi wal qamar, ya, walladzi ja'ala samsi nur wal qamari, ya, walladzi ja'ala samsi nuran. Kemudian hadis Bukhari Muslim, ya, dari Abdullah ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah berkata perihal
beliau bersabda, janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan jangan kau berbuka sehingga kamu sekalian. Nah, maka hilal tertutup awan di atasmu, maka kira-kirakan bilangannya. Ini hadis riwayat Bukhari yang digunakan sebagai ru'yah. Kemudian ada hadis tentang kadang umat yang masih ummi, ya. Jadi hadis Adamu, ya, haddasana sabu'atun haddas. Jadi sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian, maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, waj'al istidlalnya ini adalah bahwa pada surah Ar-Rahman, ya, ayat 5 dan surah Yunus, Allah menegaskan bahwa benda-benda langit itu berupa matahari dan bulan itu beredar, ya, dalam orbitnya dengan hukum yang pasti, ya, sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit dapat dihitung atau dihisab secara tepat. Nah, penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, ya, karena dapat dihitung dan diprediksi peredaran benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan. Nah, begitu pula, ya, pada zamannya Nabi, para sahabat tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru Qamariyah, melainkan menggunakan ru'yah seperti yang terlihat hadis yang telah kita baca tadi, ya. Itu, ya, memerintahkan ru'yah, ya. Perintah dan praktik Nabi kita ini agar melakukan ru'yah itu disertai dengan illat, ya, atau kausa hukum. Nah, illatnya di situ karena, ya, kadang umat pada waktu itu masih ummi. Nah, kadang ummi ini artinya belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penentuan awal bulan, ya, dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh Al-Quran surah Ar-Rahman dan Yunus, ya. Nah, cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu, ya, dengan melihat secara langsung. Nah, bila hilal terlihat, ya, secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya. Dan bila tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari. Dan nanti baru dimulai lusa sesuai dengan kaidah fikih, ya. Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya illat dan sebabnya. Maka ketika illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, ya, umat ini sudah bisa menghitung, sudah bisa membaca, ya. Nah, karena sudah berkembang pengetahuan, terutama hisab astronomi sudah maju, maka ru'yat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, ya, kita kembali kepada semangat umum dari Al-Quran, yaitu melakukan perhitungan hisab untuk menentukan awal bulan baru Qamariyah. Nah, oleh karena itu atas dasar ini Muhammadiyah menegaskan bahwa pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab, ya, yang dimaksud, ya, dan digunakan untuk penentuan awal bulan Qamariyah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Nah, hisab hakiki wujudul hilal ini adalah kriteria penentuan awal bulan dengan menggunakan prinsip ijtima, ya, atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam, atau ijtima qablal ghurub. Nah, saat matahari terbenam, bulan sudah berada di atas garis ufuk, ya, dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya atau irtifa. Dan bulan terbenam setelah matahari terbenam atau moon set after sunset, ya, maka pada petang hari
itu sudah dinyatakan sebagai awal bulan atau dalam kalender Hijriah. Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, ya, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Nah, kriteria ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin, ya, ayat 39 dan 40. Ya, di situ Allah sudah menyampaikan, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing tentu masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini bisa kita baca di surah Yasin ayat 39 sampai 40. Nah, kesimpulannya tiga kriteria yang sudah disebutkan tadi itu dilakukan secara komprehensif dan interkonektif. Artinya dipahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surah Yasin, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis, dan konsep fikih lainnya, serta dibantu oleh ilmu astronomi. Nah, demikiannya apa yang saya sempat sampaikan, bagaimana Muhammadiyah menetapkan, ya, bulan baru itu. Bisa kita simpulkan bahwa Muhammadiyah itu menggunakan kriteria wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal ini adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah dengan menggunakan prinsip ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam, ijtima qablal ghurub, ya. Saat matahari terbenam, bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya atau, ya, irtifa. Dan bulan terbenam setelah matahari terbenam, maka pada petang hari tersebut itu dinyatakan sebagai awal bulan atau, ya, dalam kalender Hijriah. Muhammadiyah memakai wujudul hilal sebagai penentuan awal bulan Qamariyah sebagai jalan tengah, ya, antara ijtima' qablal ghurub dan imkanu ru'yah. Dengan wujudul hilal maka menentukan awal bulan lebih dapat memberikan kepastian secara praktis. Nah, dasar wujudul hilal adalah surah Ar-Rahman ayat 5 dan surah Yunus ayat 185, di mana terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu pertama peristiwa ijtima, yang kedua peristiwa pergantian siang ke malam, yaitu terbenamnya matahari, dan dari balik pergantian siang ke malam itu terkait dengan ufuk, karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk. Dan pada Al-Quran surah Yasin ayat 40 menegaskan bahwa matahari tidak mungkin mendahului bulan, dan ini dijadikan sebagai landasan teori wujudul hilal. Dasar yang kedua adalah hadis yang menegaskan bahwa illah ru'ya, hilal adalah karena kondisi ummi. Maka ketika kondisinya umat sudah cerdas, maka ilat itu hilang, sehingga ru'yatul hilal bukan satu-satunya metode dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Demikian ananda sekalian, kuliah kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.